안녕하세요, 보라입니다. Selamat malam teman-teman. Hari ini aku bakal ngebagiin ke kalian tentang K-pop horror story atau kejadian yang menyeramkan yang dialami oleh K-pop idol dan juga selebritis Korea. Jadi tanpa berbasa-basi langsung kita mulai aja ya guys. Cerita pertama itu dari Jiyeon Tiara. Jadi Jiyeon Tiara itu menceritakan pengalamannya saat dia bermain film Death Bell kedua. Death Bell 2 itu sekitar tahun 2010. Nah, dia itu di Death Bell 2 memerankan peran utama. Di sini dia mengalami kejadian yang mistis. Mistisnya gimana? Jadi waktu dia sedang syuting, lagi on cam, lagi acting nih kayak saya dikejar-kejar hantu lah ya ceritanya. Tiba-tiba sutradaranya bilang, "Cut!" Ya udah, jadi kayak lagi ngomong, ya dia langsung stop dong, sama pemerannya juga langsung stop. Tiba-tiba sutradaranya marah. "Kalian kenapa berhenti? Lanjutin lah, kan belum selesai aktingnya." Jadi Jiyeon bilang sama sutradaranya, "Kenapa marah? Maksudnya kan Anda yang suruh kita stop, kok jadi marah sekarang, kenapa stop?" Kayak aneh banget. Terus sutradaranya balas, "Aku gak pernah ngomong cut." Semuanya kaget lah, yang ngomong cut tuh siapa? Nah terus akhirnya diputer lagi lah rekaman dari kamera yang dipakai buat syuting itu. Dan beneran ada yang bilang cut, dan itu kedengeran jelas banget. Dan itu suaranya mirip sama si sutradaranya. Padahal sutradaranya bilang, itu bukan aku yang bilang cut. Menurut kalian gimana? Apakah sutradaranya yang bermain sama mereka atau bohong? Atau ada sutradara lain di dalam film itu? Komentar di bawah ya guys. Cerita kedua dari Changsop B2B. Dia bercerita tentang pengalaman temennya melihat hantu di militer. Wah, ternyata di militer juga ada hantu ya guys. Nah, temennya itu ada di barak 4 di unit itu, dan memang unit itu udah terkenal dengan unit yang agak angker. Jadi memang udah terkenal kalau tempat itu serem. Jadi temennya Changsop kita sebut aja C karena Cinggu. Changsop Cinggu C. Jadi si C sedang tidur siang, itu kira-kira jam 3. Waktu itu mataharinya masih lumayan kencang kan, jadi silau nih. Untuk nutupin itu, dia menaruh baju yang udah dihangerin, dia tempel di jendela supaya nutupin sinar matahari yang masuk. Nah, habis udah tidur, dia sempat kebangun. Pas kebangun, dia ngelihat ada seseorang berpakaian dengan baju militer di dekat jendela, tapi agak jauh dari dia. Jadi posisinya si orang yang ada di dekat jendela itu ngebelakangin si C. Jadi pas kebangun dia nggak begitu sadar, dia cuma ngerasa oh itu ada orang pakai seragam militer ya, paling juga temenku lah mau ngebangunin orang lain yang lagi tidur siang itu. Terus kemudian ya udah dia tidur lagi, udah tidur bangun lagi, dan ternyata dia kayak ngelihat ada orang itu lagi masih tetap di posisi yang sama. Kenapa dia nggak gerak-gerak? Kenapa dia nggak pergi gitu loh kan, dia tetap aja di situ. Jadi dia nanya, "Nuguseyo?" atau "Siapa itu?" Tapi nggak ada jawaban. Dia udah mulai panik nih. Ditanya lagi, "Siapa itu?" Terus kemudian si orang itu pelan-pelan membalikkan badannya di antara gantungan-gantungan baju. Dan kemudian di situ dia menyadari bahwa ternyata orang itu nggak punya muka. Waktu ngelihat itu, dia langsung teriak. Dan ternyata saat itu ada juga Key Shiny. Emang waktu itu juga saat lagi wajib militer juga.
Waktu lagi tidur siang juga, dia mendengar teriakan itu. Dan waktu ketemu sama Changsop, Siki juga cerita bahwa aku tahu emang kayaknya unit ini nggak beres deh. Jadi emang udah terkenal angker banget unit itu, guys. Serem ya. Gimana menurut kalian? Itu beneran tentara atau tentara? Komen di bawah ya. Cerita yang terakhir ada dari Longjun NCT. Jadi emang orang-orang lagi bahas tentang hantu, jadi dia juga ikutan nih. Jadi Longjun emang MC di sebuah acara radio kan, namanya Akdong Seoul. Nah di situ dia melihat ada penampakan seseorang. Nah Longjun bilang nih, kamu tahu kan aku MC di acara Akdong Seoul. Kalian tahu kan berapa orang yang udah ngeliat penampakan di studio rekaman atau studio radio gitu kan? Abis itu dia cerita tentang pengalamannya. Jadi waktu itu Longjun datang nih ke studio. Kalau misalkan di studio rekaman itu ada emang tempat studionya, ada tempat buat kayak soundnya. Jadi untuk ngatur soundnya. Jadi sebelum masuk ke studio rekaman, dia akan melewati si tempat mixing sound itu. Jadi pas dia masuk ke mixing sound yang bareng staff-staffnya, dia ngeliat di dalam studio ini ada seseorang. Jadi dia pikir mungkin PD Nim atau produser dari acara radio itu. Jadi kemudian kayak dia ngeliat lebih jauh gitu. Itu benar produsernya bukan sih? Nah pas dilihat secara baik-baik itu, tiba-tiba sosok itu hilang. Jadi Longjun kayak mikir, ini studionya kecil dan cuman ada satu pintu masuk dan pintu keluar, dimana itu dekat sama dia. Tapi dia ngerasa nggak ada yang keluar dari pintu ini. Kenapa orang itu bisa tiba-tiba hilang? Ternyata si hantu yang ada di studio itu juga dilihat sama staff yang lain, yaitu writer atau penulis skenario yang waktu itu lagi siap-siap bareng sama dia di tempat sound itu. Jadi waktu ditanya sama Longjun, kalian ngeliat gak sih ada penampakan itu? Nah terus penulis skenario-nya bilang, oh iya itu tadi aku juga lihat. Jadi mereka berdua melihat penampakan. Sekian dulu video kita hari ini. Gimana guys, menurut kalian yang mana yang paling serem? Jangan lupa untuk komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 다음에 봐요. 안녕!